Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. In this video, I will answer 5 questions from the topic future events using present continuous and will. I will also explain why the correct answers are chosen and why the other options are incorrect. But before that, I will first explain a little about the topic of future events using present continuous and will. Let's get started. Okay everyone, first I will explain about future events using will. We use will to talk about the future when we make prediction, opinions, or decision at the moment of speaking. Jadi kita menggunakan will untuk membicarakan masa depan ketika kita membuat prediksi, opini, atau keputusan yang dibuat saat berbicara. So when do we use it? For prediction, for opinions, and for future events that are not planned. And structure for will is subject plus will plus verb 1. And then explanation about future events using present continuous. We use the present continuous to talk about future plans that are already arranged. Jadi, kita menggunakan present continuous untuk membicarakan rencana masa depan yang sudah direncanakan atau sudah pasti, sudah terjadwal. Where do we use it? First for fixed plans and when there is already a schedule or agreement. And the structure is subject plus to be am is are plus verb ing. Oke guys, jadi perbedaan dari future events present continuous and will yaitu present continuous digunakan pada suatu rencana yang sudah terjadwalkan, sedangkan will digunakan untuk rencana yang spontan. Okay, now I will answer 5 questions related to this topic and explain the correct answer. Oke, kita langsung saja ke pembahasan soal yang pertama, di mana kalimat soalnya yaitu Paul, a great player. I'm sure he, blah blah blah, the match. Kemudian ada pun pilihan dari jawabannya. Yang pertama wins, kedua will wins, kemudian yang ketiga will win, dan yang keempat will to win. Jadi di sini jawaban yang benar yaitu nomor 3, will win. Kenapa nomor 3 merupakan jawaban yang benar? Karena pada soal, pada kata I'm sure, ini merupakan sebuah kata prediksi atau opini tentang masa depan. Sehingga untuk prediksi, kita menggunakan future events kata will, yaitu dengan rumus will plus verb 1. Yang dimana verb 1 dari kata win, ya tetap win. Sehingga kalimat yang benar menjadi Paul's a great player. I'm sure he will win the match. Kemudian, kenapa pilihan lain salah? Pilihan yang nomor 1 wins, yang dimana itu merupakan present simple, yang dimana present simple dipakai atau digunakan untuk sebuah fakta, kebiasaan, jadwal, tapi bukan prediksi. Jadi tidak cocok dengan kata I'm sure yang merupakan prediksi atau opini di masa depan. Kemudian pilihan yang kedua, will wins. Setelah will, kata kerja tidak boleh ada huruf S, menggunakan S di kata kerja. Karena itu akan menjadi kesalahan pada struktur kata atau grammar. Kemudian pilihan yang keempat, will to win. Nah, will plus to verb itu jelas salah. Yang dimana rumus atau struktur yang benar yaitu will plus verb 1. Tidak ada to pada rumus atau strukturnya. Baik, selanjutnya kita beralih ke soal nomor 2, yang dimana soalnya yaitu Grandma thinks she
bla 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 better tomorrow. Adapun pilihan jawabannya yaitu yang pertama, jawaban pilihan pertama will feel, kemudian yang kedua feels, yang ketiga will to feel, dan yang keempat will feels. Nah, di sini jawaban yang benar yaitu jawaban yang pertama will feel. Kenapa? Nomor 1 merupakan jawaban yang benar. Pada soal ada kata tomorrow yang menjelaskan yaitu jelas masa depan. Nah, kemudian ada kata things, itu merupakan opini atau prediksi, sehingga kita kembali menggunakan future events will, yang dimana rumus atau strukturnya itu will plus verb 1. Sehingga kalimat yang benar yaitu Grandma thinks she will feel better tomorrow. Kenapa pilihan yang lain salah? Mari kita bahas dari pilihan yang kedua, yang kata feels. Feels present simple, yang jika kita menggunakan pilihan kedua feels present simple, yang nantinya artinya nenek merasa lebih baik sekarang bukan besok, sementara di soal ada kata tomorrow, jadi ini salah. Kemudian pilihan yang ketiga will to feel. Seperti pada penjelasan soal yang pertama tadi, saya menjelaskan bahwa di rumus atau struktur will ini tidak ada kata to, sehingga kita tidak boleh menggunakan to setelah will, dan ini salah. Kemudian yang keempat will feels. Setelah will, verb harus bentuk dasar, yang dimana feels yang pada pilihan keempat ini seharusnya feel seperti pilihan pada nomor 1 tadi. Oke, selanjutnya kita ke soal nomor 3, yang dimana soalnya yaitu Mom dad phone he bla 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 probably bla 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 late home tonight. Jadi di sini ada dua kata yang hilang pada kalimat ya. Adapun pilihan jawabannya itu 1 will and to be, 2 will and is, 3 is and dan to be, dan nomor 4 will dan. Jadi jawaban yang benar yaitu nomor 4 will and be, sehingga kalimat yang benar yaitu he will probably be late home tonight. Oke, kenapa pilihan yang lain salah? Mari kita bahas dari pilihan yang nomor 1 will and to be. Nah, tidak boleh will to be, yang benar harusnya will be, sehingga pilihan yang pertama ini salah. Kemudian pilihan yang kedua will dan is. Setelah will tidak boleh menggunakan kata is, harus menggunakan be. Kemudian pilihan yang ketiga is dan to be. Ini bukan future, struktur kalimatnya salah total. Dan selanjutnya kita beralih ke soal nomor 4, di mana soalnya do you think it bla 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 tomorrow. Pilihannya juga ada 4. Yang pertama will to rain, kedua will rains, ketiga will rain, dan yang keempat rains. Di sini jawaban yang benar yaitu nomor 3 will rain. Sehingga kalimat yang benar itu do you think it will rain tomorrow? Kenapa pilihan yang ketiga ini benar? Karena pertanyaan tentang cuaca yang di masa depan, di mana cuaca prediksi, dan structure pada future events will yang merupakan yang kita gunakan untuk memprediksi sesuatu, dan strukturnya will plus verb 1. Kemudian kenapa pilihan yang lainnya salah? Mari kita bahas pada pilihan yang pertama yaitu will to rain. Seperti soal-soal sebelumnya, saya juga menjelaskan bahwa tidak boleh menggunakan kata to setelah will. Kemudian pilihan yang kedua will rains. Setelah will, verb tidak boleh menggunakan s pada akhir verb, sehingga ini salah. Kemudian pilihan yang keempat rains, yang dimana ini merupakan present simple, yang digunakan untuk kebiasaan. Oke, selanjutnya kita ke soal yang nomor 5 atau soal yang terakhir, di mana soalnya itu what bla 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 the world bla 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 like in 2050. Pilihannya ada yang pertama will and be, kemudian yang kedua does and be, yang ketiga is and to be, dan yang keempat will dan is.
Jadi jawaban yang benar yaitu pilihan yang pertama, will and be, sehingga kalimat yang benar yaitu what will the world be like in 2050. Kenapa pilihan yang pertama ini benar? Karena pada soal itu tahun 2050 yang merupakan masa depan, sehingga di sini pertanyaannya jelas merupakan prediksi, yang dimana kita menggunakan future events will, dan setelah will harus diikuti be. Dan mari kita bahas kenapa pilihan yang lain salah. Itu mulai dari kita bahas pilihan yang kedua, yaitu ada kata does and be. Kata does sendiri dipakai untuk present simple, bukan future. Jadi jelas di sini salah ya, karena soalnya membahas prediksi di masa depan. Kemudian pilihan yang nomor 3 ada kata is dan to be. Structure tidak benar untuk pertanyaan future atau masa depan. Jadi jelas ini salah mutlak. Dan pilihan yang keempat ada kata will dan is. Setelah will harus diikuti kata be, bukan is. Jadi ini salah. Oke, everyone. Jadi rangkuman penting di sini yang wajib kita ingat juga, will digunakan untuk prediksi atau opini, yang dimana rumusnya atau strukturnya itu will plus verb 1. Dia tidak memakai to, tidak pakai s pada akhir verb, kemudian tidak menggunakan is atau are setelah will. So those are my answer and explanation for the 5 question. I hope this explanation helps you understand how to use will for future events. And I say thank you so much for watching, and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.